Di sini ada buku pop-up Teknopreneur Keberagaman DKV. Buku ini merupakan buku yang mengembangkan tentang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh jurusan DKV. Keberagaman. Di sini, Bu Rosi mengambil tema keberagaman, yaitu dengan contoh memakai baju adat yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu mencontohkan bahwa setiap orang yang berada di Indonesia atau keberagaman yang ada di Indonesia bisa bekerja dan menekuni di bidang DKV. Berikut merupakan contoh pekerjaan yang ada di bidang DKV. Yang pertama yaitu ada ilustrator. Di sini sebagai contoh Bu Rosi mengambil tema yang berasal dari daerah Minang. Nah, di sini menjelaskan tentang sedikit menjelaskan tentang ilustrator dan alat apa saja yang digunakan dalam pekerjaan ilustrator. Contohnya seperti berikut. Nah, berikutnya ada pekerjaan yaitu pekerjaan komikus. Sama seperti yang halaman pertama tadi, tetapi bedanya di sini Bu Rosi mengembangkan tentang keberagaman dari daerah Bali. Nah, di sini merupakan alat-alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan komikus dan ini merupakan pengertian sedikit tentang seorang komikus. Nah, yang berikutnya ada desain grafis. Di sini Bu Rosi mengangkat tema dari daerah Lampung. Nah, berikut merupakan alat yang digunakan dalam desain grafis dan ini merupakan pengertian sedikit mengenai desain grafis. Nah, berikutnya ada web design. Nah, di sini Bu Rosi mengambil tema dari Papua Barat. Nah, sama seperti yang tadi, ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan web design. Nah, dan di sini juga ada pengertian sedikit mengenai web design. Nah, berikutnya ada aminator. Nah, berikut merupakan pekerjaan aminator. Di sini juga ada pengertian sedikit mengenai aminator. Selanjutnya ada fotografer. Fotografer sudah banyak kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya kayak seperti tukang foto. Nah, ini merupakan pengertian sedikit tentang fotografer dan alat apa saja yang digunakan dalam pekerjaan fotografer. Contohnya seperti kamera, tripod, dan lain sebagainya. Dan di sini Bu Rosi mengangkat tema Nusa Tenggara Barat. Nah, berikutnya ada videografer. Hampir sama seperti fotografer, tetapi di videografer ini bedanya itu ada seperti membuat video bergerak. Kalau foto itu hanya diam, kalau video ini seperti ilustrasi bergerak. Nah, berikut merupakan penjelasan sedikit mengenai videografer dan alat-alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan videografer. Di sini Bu Rosi mengambil tema dari Kalteng atau Kalimantan Tengah. Berikutnya ada editor video. Pastinya setelah di sini ada videografer pasti memasuki editor video, yaitu video yang kalian rekam harus diedit supaya menjadi lebih menarik. Nah, di sini merupakan alat yang dibutuhkan dalam mengedit video dan ini merupakan penjelasan sedikit mengenai editor video. Nah, sekarang ada di periklanan. Berikut merupakan alat yang dibutuhkan untuk periklanan. Contohnya seperti maaf teman-teman, itu hanya sponsor. Baik, kita lanjut ke materi, yaitu sekarang kita memasuki periklanan. Di sini ada sedikit materi tentang periklanan dan alat apa saja yang digunakan untuk periklanan. Nah, di sini Bu Rosi mengambil tema Maluku. Nah, di sini dari daerah Maluku ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke UX designer. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, di sini juga ada penjelasan sedikit mengenai UX designer dan di sini ada alat-alat juga apa yang dibutuhkan untuk UX designer. Dan Bu Rosi mengambil tema dari Aceh. Nah,
Berikutnya ada UI Designer. Nah, berikut Bu Rosi mengambil tema dari daerah Bangka, dan ini merupakan pengertian sedikit mengenai UX UI Designer. Nah, dan ini merupakan alat-alat yang diperlukan untuk UI Designer. Selanjutnya masuk ke operator mesin cetak. Nah, di sini Bu Rosi mengambil tema dari daerah Betawi. Berikut merupakan pengertian sedikit mengenai operator dan alat apa saja yang digunakan untuk operator mesin cetak. Nah, teman-teman sekalian, di sini Bu Rosi juga menyediakan beberapa pertanyaan. Contohnya seperti ini. Dari profesi DKV, manakah yang paling kamu sukai? Nah, yang kedua ada ini. Setelah membaca materi, apa yang bisa kamu simpulkan tentang operator mesin cetak? Nah, lalu yang terakhir ada ini. Apakah operator mesin cetak pernah kalian temukan di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, selanjutnya masuk ke uji soal kompetensi. Di sini ada beberapa subjek. Yang pertama yaitu ada lembar kerja siswa. Di lembar kerja siswa ini berisi tentang paparan dan contoh terkait dengan sikap kerja dalam bidang desain komunikasi visual, yaitu yang pertama kita harus disiplin, yang kedua kita harus memiliki komitmen yang tinggi, dan yang paling penting yang ketiga yaitu kita harus memiliki sikap jujur, yang keempat kita harus memiliki kreatif dan inovatif. Lalu yang kedua ada refleksi siswa. Nah, menurut Anda, apakah sudah tergambar tentang pengertian, sikap, dan profil teknopreneur? Yang kedua, menurut Anda, apakah sudah tergambar tentang peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang desain komunikasi visual? Nah, sekarang di subjek yang ketiga ada tes formatif. Nah, di sini kita dapat menariknya. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teknopreneur. Yang kedua, bagaimana 5 sikap yang harus dimiliki dari seorang teknopreneur. Nah, yang ketiga, jelaskan 5 ciri dan watak dari profil teknopreneur. Yang keempat, paparkan 5 peluang usaha desain komunikasi visual yang Anda ketahui. Yang kelima, jelaskan 5 etika profesi desain komunikasi visual yang Anda ketahui. Jadi dengan terbuatnya buku 3 dimensi ini, saya lebih bisa memahami apa itu tentang DKV. Dan buku ini sangat beranimasi dan saya lebih mudah untuk memahami materi yang terkandung dalam buku ini. Dengan buku ini saya bisa dengan mudah memahami dan maaf, itu barusan hanya sponsor lagi ya. Dengan buku ini saya menjadi lebih terbantu untuk memahami DKV. Terima kasih.